saya mempunyai 3 narasumber, silakan diperkenalkan. Nama saya Kapal Biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui latar belakang kepentingan lingkar jati ini untuk Indonesia? Siapa? Mulai dari latar belakang pada tanggal 1945, bangsa Indonesia masih mengalami masa sulit. Pihak Belanda pada saat itu kembali ke tanah air bersama Nica. Kedatangan Belanda memunculkan konflik yang berakhir pada agensi militer Belanda I pada tahun 1947. Pihak Indonesia pun merespon dengan mengadakan pertemuan beberapa kali hingga pada tanggal 16 dan 1946 yang berhasil menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Dokumen ini berisi tentang membahas pertemuan selanjutnya. Perundingan yang dilakukan ternyata pada tanggal 14 Oktober yang nantinya disusul pertemuan lingkar jati pada tanggal 11 November 1945. Dan pertanyaan selanjutnya untuk Kristiana. Selanjutnya apa tujuan diadakannya perundingan lingkar jati ini? Lingkar jati adalah keinginan konstitusial untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Menjadi tujuan dilakukan, tujuan ini dapat Belanda tentu saja tidak mau menyerah Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Terima kasih untuk Kristiana dan pertanyaan selanjutnya untuk Dapa. Pertanyaannya adalah apa saja hasil perundingan lingkar jati tersebut? Hasil perjanjian lingkar jati sempat memakan waktu 3 hari hingga mencapai kesepakatan pada tanggal 13 November 1946. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa butir perjanjian sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Indonesia secara de facto dengan wilayah yang diakuinya seperti Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda diharuskan meninggalkan wilayah de facto Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan melakukan kerjasama untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Salah satu negara adalah Republik Indonesia RI. Yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan membentuk aliansi Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya, boleh saya nanya lagi kepada Kinuri. Apa saja dampak positif dari perundingan lingkar jati? Pertanyaannya, berikut dampak positif dari perundingan lingkar jati. Yang pertama, Indonesia mendapatkan citra di mata dunia internasional. Meningkatnya citra tersebut membuat semakin banyaknya dukungan negara-negara lain atas negara kita. Yang kedua, Belanda mengakui Indonesia untuk penguasaan terhadap teritori Jawa, Sumatera, dan Papua. Pengakuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia secara de facto menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dan yang terakhir, akhirnya perundingan antara Belanda dan Indonesia. Walaupun pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer. Selanjutnya untuk Kristiana, apakah saya boleh menanya lagi? Apa dampak negatif dari perundingan lingkar jati? Diakui kemerdekaannya oleh dunia nasional.